Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ustaz Abdul Rahman, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng. Oke, Buleleng. Masya Allah, Zakallah ya Rasulullah. Yang saya hormati para jamaah semua yang hadir di tempat ini, Anda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita sebagai hamba Allah hendaknya selalu mengingat bahwa setiap tarikan nafas yang kita lakukan itu adalah nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan semuanya bisa sempurna karena Allah yang memberikannya kepada kita. Seorang hamba yang beriman tidak boleh sombong, tidak boleh merasa bahwa dia mendapatkan nikmat itu karena dia pantas mendapatkannya. Tidak. Dia mendapatkan nikmat itu karena Allah yang memberikannya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dan kita yang mengaku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus menunjukkan rahmat itu kepada umat manusia. Apalagi antum di Pulau Bali, di tempat yang mungkin umat Islam minoritas, sehingga di sini kewajiban antum untuk menunjukkan al-akhlaq al-islamiyah, untuk menunjukkan bentuk-bentuk rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau rahmatnya bukan hanya untuk umat Islam, tapi rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita adalah lil alamin, untuk alam semesta ini. Maka semoga selawat senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk istri-istri beliau. Para wanita hendaklah meneladani istri-istri Nabi SAW. Mereka adalah istri-istri yang qanaah, yang menerima. Suaminya miskin. Nah, Rasulullah SAW hidup serba kekurangan. Di awal sebelum tahun 7 Hijriah beliau sangat kekurangan. Seringkali beliau berpuasa karena tidak ada makanan di rumah. Maka hendaklah kita meneladani istri-istri Nabi, meneladani putra-putri Nabi, meneladani para sahabat Nabi yang terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Malam ini, tepatnya malam Senin, tanggal 16 Syawal. Betul jemaah? Tanggal berapa? Tanggal 16. Tanggal berapa? 15. 15. Tadi sebelum maghrib tanggal 15. Setelah matahari tenggelam tanggal 16. Karena kalender Islam bermula dengan tenggelamnya matahari, dengan munculnya hilal, bukan dengan jam 12 malam. 16 hari kira-kira kita meninggalkan bulan Ramadan. Apakah madrasatut taqwa selama sebulan penuh di bulan Ramadan kita sudah merasakan hasil? Setelah sebulan seperti sebuah pisau yang diasah sebulan penuh, maka insya Allah itu pisau akan sangat tajam.
Begitu pula orang-orang yang beriman, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang kata Allah la'allakum tattaqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbarnya di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat bingung. Mereka mendengar amin, tapi tidak mengetahui apa yang diaminkan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lamma raqaita al-mimbar, kita dengar kau mengatakan amin, amin. Apa yang kau aminkan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, lamma raqaitu ad-darajal ula, ketika aku naik ke anak tangga pertama. Anak tangga mimbarnya Nabi ada berapa? Ada 3. Ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku. Faqala syaqiyun abdun adraka Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lahu. Celaka, melarat, sengsara hidup seorang hamba yang dia merasakan bulan Ramadan. Antum tahu pahala Ramadan, jemaah? Allah. Antum ingat dengan kisahnya Talha bin Ubaidillah yang dia mendapati 2 orang yang masuk Islam bersamaan, yang satu lebih semangat beribadah, yang satu biasa-biasa aja, yang lebih semangat beribadah akhirnya berjihad di jalan Allah, meninggal dunia. Yang satu hidup setahun umurnya, tambah 1 tahun. Dia meninggal di atas ranjangnya, tidak meninggal di medan jihad. Talha bin Ubaidillah bermimpi dia di pintu surga bersama 2 orang itu. Tahu-tahu ada orang yang masuk, yang keluar dari surga, menyuruh masuk orang yang matinya terlambat 1 tahun, bukan yang mati syahid, suruh masuk. Talha heran. Lalu keluar lagi tuh dari dalam surga, memanggil orang yang mati syahid. Lalu masuk. Dan terakhir dia keluar lagi mengatakan, amma anta, kalau kau belum, waktunya belum, kau pulang dulu. Bangun Talha bin Ubaidillah. Ana ingin menekankan bagaimana fadilah menghadapi bulan Ramadan dan mendapatkan Ramadan. Akhirnya Talha cerita keheranan, kok bisa ya yang mati syahid masuk surganya terlambat. Akhirnya para sahabat pun pada keheranan, karena yang mereka ketahui pahala mati syahid, Allahu Akbar, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak dari ajaran Islam adalah jihad fi sabilillah. Gimana orang yang mati syahid, mati di medan perang kok masuk surganya terlambat dibandingkan yang mati di atas ranjangnya? Lalu mereka menjumpai Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada mereka, mimma ta'jabun, apa yang menyebabkan kalian keheranan? Qalu ya Rasulullah, tuh yang satu semangat beribadah mati di medan perang, tapi masuk surganya kedahuluan sama yang mati setelahnya, padahal mati biasa. Oh, kata Nabi SAW, alaysa asha ba'dahu sanah, bukankah orang itu umurnya ditambah 1 tahun? Iya, masuk Islamnya bareng, tapi matinya yang terlambat. Fa shalla kadza wa kadza, dan dia sholat berapa rakaat dalam 1 tahun. Tsumma adraka Ramadan, dan dia mendapati bulan Ramadan. Iya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjelaskan, fa inna bainahuma, di antara 2 orang ini derajatnya, perbedaannya di surga itu ma bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi. Bayangkan. Makanya celaka orang yang hidup di bulan Ramadan, selesai Ramadan, masuk ke bulan Syawal, dosa-dosanya belum diampuni.
Terus ngapain kau selama Ramadan? Padahal dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya, pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafaratun lima bainahuma, sebagai penghapus dosa tuh. Tapi kenapa orang ini tidak diampuni dosanya? Nabi mengatakan, amin. Lalu Jibril mengatakan, syaqiyun abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu di antara keduanya, tapi ternyata dia tidak masuk surga. Jamaah, kalau ada tikus mati di lumbung padi, antum heran apa tidak heran? Tidak heran Ustaz kalau mati kekenyangan, tapi dia mati kelaparan. Ini sangat mengherankan. Dan seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu, lalu nggak masuk surga, ini celaka nih anaknya. Kenapa? Tiket masuk surga ada di depan dia, tinggal dia ambil, dia berangkat masuk surga. Tapi dia tinggal tuh tiket. Maka Nabi mengatakan, amin, semoga celaka dia. Lalu yang ketiga, aminku yang ketiga, Jibril mengatakan, syaqiyun abdun dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka seorang hamba, celaka seorang hamba yang dirimu disebut di hadapan dia. Namamu, nama Nabi Muhammad SAW disebutkan di depan dia, lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Antum jamaah semuanya celaka kalau tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Nabi kita Muhammad Ana tadi ngelihat ada air di sini jamaah. Kenapa dipindah air nggak ada? Hah? Jazakallah khair, syukran. Alhamdulillah. Ingat tuh 3 kecelakaan kalau kita termasuk salah satu di antara yang ketiga itu celaka. Bagaimana ada orang yang tergabung di dirinya 3 perkara itu. Tidak berbakti sama orang tuanya sehingga tidak bisa masuk surga. Tidak berselawat kepada Nabi SAW sehingga celaka. Dan dapat Ramadan tiap tahun. Berapa tahun Bapak merasakan bulan Ramadan? Saya umur sudah 65 tahun Ustaz. Ramadan ya tiap tahun, tapi saya nggak puasa. Na'udzubillah. Jadi paling tidak jamaah ada perubahan lah selesai Ramadan dan selesai kajian ini. Harapan ilmu itu merubah karakter kita. Kalau kita dapat ilmu, orang bodoh tidak berubah wajar, karena dia nggak paham, nggak ngerti dia. Tapi orang pintar dapat ilmu tidak berubah, ini yang tidak wajar. Ya hidayah. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri, anak yatim nih Sufyan, alim ulama yang terkenal. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri memberikan duit kepada Sufyan sebanyak 10 dirham. Khudh hadhihi 10 dirham. Kau ambil nih 10 dirham dan kau belajar dengan 10 dirham 10 hadis. Tiap hadis 1 dirham. Dari dulu yang namanya nuntut ilmu itu butuh duit. Dari dulu. Bahkan Imam Syafi'i berpesan, lan tanalul ilma illa bisittatin. Kau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya bulughah. Ada biaya. Maka Ibunda Sufyan ngasih anaknya duit 10 dirham. Kau cari 10 hadis. Kau belajar banyak ulama hadis. Kau belajar. Setelah kau dapat 10 hadis, kau lihat ada perubahan sikap enggak di dirimu? Gaya ngomongmu, misyatik, jalanmu, dudukmu. Kau berubah enggak? Kalau ada perubahan, terus kena.
teruskan kau belajar nak. Insya Allah barokah ilmu yang kau dapat. Tapi kalau tidak ada perubahan, berhenti. Aku takut ilmu itu yakunu wabalan alaih. Ilmu itu jadi petaka buat engkau nantinya. Bertahun-tahun belajar, dengarkan kajian, dapat ilmu, tapi tidak berubah menjadi lebih baik, jadi bala ilmu yang dimiliki. Maka harapannya dengan Ramadan kita berubah, dan dengan menuntut ilmu kita berubah jadi lebih baik. Berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Ya, kalau kita melihat fenomena dalam kehidupan kita, banyak anak-anak yang lupa dengan orang tuanya, khususnya yang sudah menikah. Kenapa anak katakan seperti ini? Karena yang sudah menikah ini kadang-kala udah dewasa, udah paham dia. Kalau yang anak-anak muda masih nggak paham. Tapi yang udah menikah dia paham, dia udah jadi bapak, istri yang jadi ibu. Dia sudah paham dengan derita orang tuanya. Tapi ternyata malah lupa sama orang tuanya. Sebagian ada yang menjadikan orang tuanya pembantu di rumah. Sebagian ada yang hanya mengirim uang buat orang tuanya tapi tidak pernah menengok orang tuanya. Entah di buleleng. Ini kebanyakan perantau apa memang penduduk asli? Campur aduk. Nah, kadang-kala orang yang merantau itu di Bali mungkin sudah setahun, udah lupa sama orang tuanya. Dia udah sibuk sama istri, sama bini, sama anaknya. Sudah menikmati kehidupan di sini, dia hanya bisa telepon. Umi, bekhair Mi? Baik Umi. Ya, alhamdulillah Mi, kita semua bekhair Mi ya. Mudah-mudahan Umi dijaga sama Allah. Assalamualaikum. Selesai sudah. Subhanallah. Di dalam Al-Quranul Karim berulang kali Allah Jalla Jalaluh mengingatkan agar anak berbakti kepada orang tua. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 83. Jamaah, Anda lihat sebagian sudah mulai ngantuk. Jadi yang datang ke majelis ilmu itu ada 3 orang. Siapa yang nyebutkan, anak kasih hadiah. 3 jenis orang yang datang ke majelis ilmu. Tadi Ustaz Abdul Rahman jelaskan tuh, ada orang yang berlindung kepada Allah, Allah melindungi dia. Ada orang yang malu, akhirnya Allah juga malu sama dia. Ada orang yang berpaling dan Allah pun berpaling sama dia. Bukan itu tuh. Jemaah, yang datang ke majelis ilmu itu yang pertama ada orang yang alim, orang berilmu, untuk menambah ilmunya, merefresh ilmunya, seperti para ustadz yang hadir, para alim ulama yang hadir majelis ilmu. Mungkin dia mengatakan yang disampaikan ustadz anak udah tahu semuanya, tapi anak ingin merefresh ingatan anak. Nah, yang kedua muta'allim, ada orang yang datang untuk belajar. Untuk belajar. Yang ketiga mustami', orang yang datang untuk mendengarkan. Apa bedanya muta'alim sama mustami'? Anak kasih hadiah. Jangan fakta. Kalau orang yang belajar akan mendapatkan ilmu sesuai dengan niatnya. Kalau orang yang mau dengarkan, nggak dapat apa-apa dia. Itu ya, nggak apa-apa lah, kasih hadiah. Baik, bukan itu tapi. Nah, siapa yang mau jawab? Fadhal. Bukan, dia datang memang. Mau dengarkan, dia memang datang. Nah, fadhal. Kalau muta'alim mencatat, kalau mustami' bawa kuping. Masyaallah, fadhal. Itu bedanya aja, Pak. Kalau muta'alim ini memang dia bawa peralatan. Anak ini mau catat nih. Soalnya kalau enggak, anak datang nanti masuk kiri, keluar kanan. Maka bedanya muta'alim sama mustami', kalau muta'alim bawa pulpen sama kertas, kalau mustami' bawa kuping. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, semuanya dapat rahmat dari Allah SWT.
Kata Ibnu Mas'ud, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Wala takunir rabi' fatahlal. Kau jangan jadi orang yang keempat. Karena ketika para ulama dulu ngajar, itu para penuntut ilmu bawa buku. Tapi ada orang-orang yang hanya membawa telinga. Biasanya kalau bawa telinga itu ya mulai bersandar. Kalau ceramahnya enak lanjut, kalau tidak bismillahirrahmanirrahim. Wah ya mulai dia merem-merem. Tapi kalau muta'alim enggak, dia bawa, anda memang mau belajar nih. Salah satu yang antum catat nih, surat Al-Baqarah ayat 83. Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ketika kita mengambil sebuah perjanjian atas Bani Israel, apa perjanjian itu? La ta'buduna illallah. Kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah. Tauhid. Jangan minta sama siapa-siapa. Jangan memohon kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsanan. Dan Allah mengambil perjanjian setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu wadzil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, anak miskin. Sebagian orang dibalik. Dia Masya Allah sama anak yatim demen banget. Bikin acara bagi-bagi sama anak yatim. Tapi sama orang tuanya tidak. Kau seharusnya sama orang tua. Ingat ketika seorang sahabat datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni suhbati aw sahabati. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan kebaktianku? Yang paling berhak mendapatkan pertemananku? Yang paling berhak mendapatkan kebaikan aku? Kalau aku punya satu senyum, siapa yang paling berhak mendapatkan senyumku itu? Kalau aku hanya memiliki satu hadiah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan hadiahku? Kalau aku hanya memiliki satu waktu dalam sepekan untuk duduk bersama dia, siapakah orang yang berhak mendapatkan waktuku itu? Siapa ya Rasul? Apa kata Nabi SAW? Ummah, ibu. Qultu thumma man? Lalu siapa ya Rasulullah? Ummah. Lalu ibumu. Qultu thumma man? Qal ummat. Ibumu, kata Nabi SAW. Qultu thumma man? Thumma abu. Setelah itu baru bapak. Thumma al-adna fal-adna. Lalu yang dekat, yang lain. Orang kan dalam kehidupan ini memiliki banyak hubungan. Dia punya sohib, dia punya paman, dia punya kerabat, dia punya adik, dia punya kakak, dia punya tetangga, dia punya guru, dia punya ustadz. Di antara semua manusia itu, orang yang paling berhak mendapatkan waktu kita, mendapatkan kebaikan kita itu orang tua kita, ibu kita. Terus terang, ada anak-anak ya Allah, ya, anak masih ingat di Jakarta. Ada seorang anak, dia hidup satu kampung sama ibunya. Satu kompleks. Anak nginep di rumah dia. Anak tanya sama dia, bang, abang, anak dibawa ke rumah ibunya. Abang ke rumahnya mama ini tiap hari bang? Enggak Ustaz, sibuk Ustaz, sepekan sekali. Subhanallah. Dia mungkin bisa duduk sama sohibnya. Ada orang yang Masya Allah senang duduk sama temennya, ngundang temennya. Tapi duduk sama orang tuanya sebentar udah bosan. Kau tidak tahu bagaimana orang tuamu tatkala engkau kecil, dia menemanimu dalam semua hal. Ketika nangis kau minta dibelikan ini, dibelikan sama orang tua. Ketika bermain duduk di sampingnya orang tua. Kau digendong kemana-mana. Dan anak setelah menjadi orang tua, anak lihat ya peran seorang ibu ya. Allahu Akbar. Ketika si kecil nangis di malam hari itu, ibu bangun digendong sama dia. Dalam kondisi dia ngantuk. Keliling dia ke belakang, kemana. Ya kalau anaknya panas ya, dia lakukan segala hal. Bahkan seorang ibu khususnya, dia siap mempertaruhkan nyawanya demi anak. Ini perintah Allah. Kita ini
Seharusnya faham jemaah. Bahwasanya Islam datang rahmatan lil alamin. Dan orang yang paling berhak mendapatkan rahmat antum adalah kedua orang tua. Kemudian di surah An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Tauhid. Tujuan diciptakannya langit dan bumi ini, tujuan diciptakannya umat manusia ini agar mereka mentauhidkan Allah. Maka itu perintah pertama dan itu kunci masuk surga. La ilaha illallah. Ada orang berbakti sama orang tuanya. Ada orang yang sangat baik bahkan dikenal oleh seluruh penduduk. Ini orang paling berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak bertauhid, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Amal kebajikan dia akan jadi debu yang berterbangan. Syaratnya tauhid. Maka itu perintah Allah. Wabil walidaini ihsana. Lagi Allah katakan, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Setelah orang tua, wabidil qurba wal yatama wal masakin. Kau berbuat baik kepada kerabatmu, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Wal jari dil qurba, tetangga yang jadi kerabat dengan engkau. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jam, teman dalam perdagangan, teman dalam perjalanan. Wabnis sabil, orang yang putus perjalanan, tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Wa ma malakat aymanuhum, kepada budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah enggak suka sama orang yang sombong, membanggakan dirinya. Maka ingat, Allah ingatkan orang tua. Kemudian di surat Al-Isra ayat 23. Coba antum sudah dapat berapa ayat tuh? 3 ayat, Masya Allah. Antum pulang nanti dibaca di rumah. Insya Allah antum udah berulang kali membaca ayat itu. Apalagi di bulan Ramadan. Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dibaca tuh. Tapi mungkin antum tidak melihat artinya. Supaya tatkala kita melaksanakan perintah ini Allah yang nyuruh anak. Di surat Luqman, wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ada kadang-kala seorang anak yang mengatakan, ya Ustaz, abah anak ini Ustaz tidak pernah berbuat baik sama anak. Anak ketika kecil ditinggal sama orang tua. Orang tua bekerja di luar negeri. Atau orang tua meninggalkan ibu anak. Ibu anak bekerja sendiri sampai anak besar. Ketika anak sukses, baru bapak anak datang. Apakah anak harus berbuat baik kepada bapak anak? Naam, wajib untuk berbuat baik. Antum tahu bagaimana Nabi Ibrahim, bapaknya itu pembuat patung, pembuat berhala, penjual berhala, penyembah berhala. Dan Nabi Ibrahim terus mendakwain orang tuanya. Akhirnya orang tuanya marah kepada Nabi Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Aku usir kau, gak kenal lagi sama kau. Kau kalau nggak berhenti ngasih nasihat aku, nggak berhenti dengan yang kau dakwahkan itu, aku akan merajammu. Ini bapaknya mengatakan itu kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Semoga Allah menyelamatkan engkau wahai ayahanda. Tuh bapaknya seperti itu. Islam mengajarkan berbakti sama orang tua dalam semua kondisi. Jadi kalau ada anak yang merasa orang tuanya kok mau ngambil manfaat aja Ustaz, setelah anak sukses dia datang, dia tetap bapakmu. Kau bisa hidup, kau ada di dunia karena sebab ada bapakmu. Walaupun bapakmu zalim, walaupun bapakmu kafir, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Di surat Al-Isra ayat 23. Apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. 23, 24, 25. Allah mengatakan dan Allah telah membuat keputusan. Allah telah menetapkan. Allah telah memerintahkan agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangkan jamaah. Jadi kalau pengajian itu berulang judulnya, sebenarnya memang seperti itu orang harus diingatkan. Antum kalau baca Al-Quranul Karim, berapa kali Allah sebutkan tentang surga? Berulang kali. Berapa kali Allah memanggil kita agar kita melaksanakan sholat? Banyak kali. Berapa kali Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi SAW, beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh, berzikir? Banyak kali. Kenapa? Karena kita sering lupa. Makanya diingatkan. Dan di ayat ini Allah mengingatkan, wabil walidaini ihsana. Lalu imma yablughanna indakal kibar. Kau lihat dalam posisi orang tuamu itu sudah sepuh. Sudah sepuh. Keduanya atau salah satu dari keduanya. Kenapa Allah ingatkan agar kita berbakti kepada orang tua tatkala mereka sepuh? Padahal kewajiban berbakti ketika kita muda, mereka muda pun kita wajib berbakti. Biasanya kalau orang tua masih muda, yang butuh itu anak. Bapak belum butuh sama kita. Orang tuanya masih bisa bekerja, orang tuanya masih sehat, dia nggak butuh. Tapi kalau sudah tua renta, di sini dia butuh sama antum. Maka Allah ingatkan, ketika orang tua kalian sudah sepuh, berarti kalian sudah tua. Orang tua sepuh itu umur berapa jemaah? 60 lah, 50, kepala 5 ke atas lah, itu sudah mulai capek-capekan. Pensiun umur berapa? Oke, 58. Dulu 55, 56, sekarang 58, mungkin nanti 60. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas orang pensiun itu ya bisa disebut sepuh lah. Udah kau nggak usah kerja, biar yang muda kerja. Pada saat inilah anak memiliki kewajiban berbakti yang lebih. Kata Allah, ketika orang tuamu sepuh, 2 atau 1. Mungkin 1 meninggal dunia, atau yang 1 masih muda. Karena kadangkala bapak kita, Masya Allah, baru menikah umur 35 tahun. Ibu kita umurnya 20 tahun pada waktu itu. Ada perbedaan umur 15 tahun. Jadi yang sepuh duluan siapa? Bapak kita. Ibu kita masih muda, masih sehat. Kadang-kala terjadi seperti itu. Tapi apa yang harus kau lakukan? Fala taqul lahuma uffin. Allah mulai dengan masalah lisan. Jangan pernah engkau mengatakan uff kepada bapak atau ibu. Orang kalau sudah sepuh itu banyak permintaan. Kadang-kala permintaannya aneh-aneh. Iya. Ada seorang ibu yang dia ngomong sama anaknya, "Nah, Umi kepingin nak diantarkan ke tempat sohib-sohib perempuan dia." Apa kata anaknya? Nih, cuma 30 menit. Anak antarkan, anak tunggu. Umi nggak ada, anak tinggal. Ibunya butuh sama anaknya. Kalau anaknya tidak mengantarkan, tidak berangkat. Kata uminya, iya nak, diantar. Sampai sana ditunggu sama anaknya. Ada jam, dia lihat jam. 30 menit diketuk. Mungkin di dalam ya uminya lagi seneng-seneng ketemu sama sohibnya, macam-macam, nggak dengar. Anaknya pulang, ditinggalkan ibunya. Dapat berapa waktu ada telepon ke rumah itu, disebutkan kalau anaknya sudah tabrakan dan mati. Hati-hati jemaah. Fala taqul lahuma uff. Kalau ada ucapan yang lebih rendah dari uff, akan Allah sebutkan. Kalau mengatakan itu ucapan yang paling rendah, yang menyakitin hati orang tua.
Kadang-kala anak dipanggil, nak, ibu kepingin ini nak. Ya. Iya dengan intonasi yang tidak mengenakkan. Wala tanharhum. Jangan menghardik keduanya. Kalau yang pertama ucapan, yang kedua ini kadang-kala tindakan. Tangan. Aduh, enggak. Kadang-kala tangannya seperti ini kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah kedurhakaan, jemaah. Durhaka. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang mulia. Kau kalau mau ngomong sama orang tua, pilih kata-katamu. Kau mau ngomong apa sama orang tua? Aku takut nyakitin hati ibuku. Ada seorang anak Abu Hurairah atau siapa yang tidak pernah, atau salah satu dari ulama salaf yang tidak pernah makan sama ibunya. Dia makan satu meja sama ibunya nggak pernah. Dia biarkan ibunya makan dulu baru dia makan. Ditanya, kenapa kau tidak melakukan itu? Iya, aku takut aku makan, ibuku kepingin sesuatu, aku ambil sesuatu itu. Nggak mungkin ibu itu ngomong, jemaah. Kalau hatinya yang diminta sama anaknya dikasihkan sama ibunya. Si anak ingin berbakti sama ibunya, umi makan sudah. Setelah uminya makan, sisa itu baru dimakan oleh anak. Takut dia durhaka sama orang tua. Ada seorang alim ulama, Masya Allah. Kalau nggak salah Roja bin Haywa. Lagi ngisi pengajian, ibunya datang. Muridnya ini banyak, coba. Ibunya datang mengatakan, "Qum ya Haywa, fa'at imid dajjaj." Haywa, bangun, ayamnya belum kau kasih makan. Bayangkan, kira-kira kalau ada seorang ustadz duduk di sini kemudian dipanggil ibunya, Syafiq, itu ayamnya belum kau kasih makan. Iya, Mi, nanti insya Allah habis kajian. Ini Haywah langsung bangun, berangkat. Dia laksanakan perintah ibunya. Bayangkan perintah orang tua ini. Kau sedang sholat sunnah, dipanggil sama ibumu, kau putus sholat sunnah. Sholat kau ini, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fulan. Berhenti sholat. Para ulama mengatakan boleh memutuskan sholat sunnah karena menjawab panggilan orang tua itu wajib hukum. Maka perhatikan, kita nggak main-main sama orang tua kita. Wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Engkau rendahkan untuk keduanya sayap kerendahan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang buat kedua orang tuamu. Kau mau diinjak-injak, mau diapakan, terserah orang tua. Ingat seorang anak yang melaporkan bapaknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak mengadukan bapaknya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali." Bapakku ini ngambil hartaku. Oh gitu. Bapakmu ngambil hartamu? Iya Rasulullah. Panggil bapaknya. Masya Allah. Berapa menit lagi Ustaz? Kok sudah mau adzan ya Ustaz? Hah? 7 menit lagi? Siap. Ana izin minum dulu jamaah. Alhamdulillah. Panggil bapakmu ke sini. Dipanggil bapaknya. Tanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa benar kau mengambil harta anakmu?" Kata orang tuanya, "Iya ya Rasul. Aku ngambil harta dia." "Apa nggak boleh aku ngambil harta dia? Aku yang membesarkan dia ya Rasulullah. Aku yang hidup susah untuk dia. Aku yang begadang malam agar dia tidur nyenyak. Ketika dia sakit, aku yang capek untuk dia. Apakah ketika dia besar, aku nggak boleh ngambil harta dia ya Rasulullah?" Pemuda itu dipanggil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Anta wa maluka li abi." Kau tubuhmu semua bersama semua hartamu itu milik bapak. Nggak ada orang tua itu ngampung sama anaknya, itu tidak ada. Ingat nih anak-anak. Ada seorang syekh yang didatangi oleh seorang pemuda.
Dia mengatakan, Syekh, ana mau tanya, Syekh, kata dia. Iya, kau mau tanya apa? Syekh, gini Syekh, ini masalah keluarga, kata dia. Ibuku ini numpang sama aku, Syekh. Syekh mengatakan, tolong pertanyaanmu diulangin. Syekh, gini Syekh, ibu ana ini numpang sama ana. Tolong pertanyaanmu diulang lagi. Syekh, gini Syekh, ibuku ini numpang sama aku. Kata Syekh, tolong diulang lagi pertanyaanmu. Syekh, tolong saya dengerin dulu aku ngomong, Syekh. Enggak, pertanyaanmu salah, kata dia. Seharusnya kau katakan kau itu numpang sama ibu. Kata yang bertanya, ya kalau gitu sudah selesai. Kalau memang sang anak yang numpang sama orang tuanya, selesai urusannya. Dia ingin mengatakan, melaporkan ada keributan antara istri sama ibunya, ibunya numpang. Berarti ada pikiran gimana kalau ibunya dipindahkan. Kau yang seharusnya pindah. Kalau kau mau pindah, bukan ibumu yang dikeluarkan dari tempat itu. Ingat nih, kita kadang-kala salah mendudukkan orang tua kita. Anta wa maluka li abi. Kalau bapakmu datang, nak aku ambilnya motormu nak, fadl nak, abah. Itu motornya abah. Jangan sampai jamaah. Adzan Ustaz. Baik, kalau sudah waktu adzan kita sholat, nanti kita lanjutkan sedikit lalu masuk tanya jawab insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan salat serta salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, haibati fillah. Melanjutkan kajian kita tentang berbakti kepada orang tua selama keduanya masih hidup, mumpung masih ada keduanya. Dan ketahuilah bahwa berbakti kepada orang tua, sebagaimana ayat-ayat yang kita bacakan tadi, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan menjadi kewajiban kedua setelah bertauhid, itu berbakti kepada orang tua. Kalau kita melihat bagaimana Nabi menanamkan tentang berbakti kepada kedua orang tua di dalam banyak hadis. Muawiyah As-Sulami mengatakan, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, faqultu ya Rasulullah, inni uridul jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad di jalan Allah. Artinya dia ingin surga Allah. Nabi tidak bertanya kepada dia, apa persiapanmu? Apakah kau sudah latihan tiap hari? Apakah kau pernah berperang sebelumnya? Apa yang engkau miliki? Nabi tidak bertanya itu. Malahan Nabi bertanya, a ummuka hayya? Ibumu masih hidup? Mau jihad yang ditanya ibumu masih hidup? Qultu na'am. Iya ya Rasulullah. Di sini Nabi mengatakan, ilzam rijlaha fathamma al-jannah. Kau kan cari surga. Engkau ingin berperang, berjihad, kau cari surga. Engkau terus-terusan berada di kaki ibu. Di situ tuh surga. Bayangkan nih orang mau berjihad. Ada yang lainnya juga mau berjihad dan mau berhijrah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi menangis. Nih jamaah, orang mau jihad, mau berhijrah, dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Irji' ilaihima. Kau pulang kepada keduanya, fa'adhikhum. Bikin mereka tersenyum, tertawa sebenarnya engkau telah membuat keduanya menangis. Itu mau jihad. Apalagi cuma mau nuntut ilmu. Apalagi cuma mau bekerja cari dunia. Sebagian anak, Masya Allah, kerja di Jakarta. Ibunya di sini ngatakan, nak, jangan nak.
Nggak bisa bu, aku mau ke Jakarta. Ibunya ngomong jangan, kau tetap berangkat. Durhaka kau sama orang tua. Dan kalau ibu mengatakan nak pulang, pulang. Jangan kau mengatakan Ustaz, anak, punya istri, gimana makan mereka? Allah yang kasih makan mereka. Kau punya kewajiban berbakti sama kedua orang tuamu sebelum kau berbuat baik sama anak dan istri. Tapi subhanallah ya, orang tua ini apalagi ibu ya, kadangkala dia membiarkan anaknya memaksa mau berangkat kerja, ibunya ngomong jangan nak, besok anaknya lagi memaksa ini itu. Akhirnya ibunya dengan sakit hati, ya udahlah kau berangkat. Jangan sampai kau menyakiti kedua orang tua. Dan kita tidak akan pernah bisa membalas budi kedua orang tua kita. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah mendapati orang menggendong ibunya. Kalau sekarang orang umroh, orang haji pakai kursi roda. Dulu nggak ada kursi roda. Yang ada digendong. Ana masih melihat ketika di tahun 1419 ketika kita di Madinah dan berangkat umroh, itu kalau ada perempuan atau lelaki yang tua renta tidak bisa tawaf, itu ditandu aja. Ditandu di kepala. Orang 4 yang nandu. Untuk tawaf, untuk sa'i. Belum kursi roda belum waktu itu. Sekarang udah pakai kursi roda. Ini orang dikatakan dari Yaman gendong ibunya untuk berangkat haji. Dia tawaf, dia ketemu sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia melantunkan bait-bait syair mengatakan, Inni ana ba'iruhal mudhallal in udhirat rikabuha lam udhar. Lalu dia mengatakan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, Aturani jazaituha. Apakah menurutmu aku sudah membalas budi ibuku? Aku bawa dari Yaman, aku gendong. Dan aku adalah kendaraan dia. Kalau onta-onta itu dikagetin pada kaget, aku tidak pernah kaget untuk menyenangkan ibuku. Kira-kira aku sudah membalas budi ibuku belum? Apa kata Abdullah bin Umar? La wala zafratun min zafaratiha. Tarikan nafas ketika dia mengeluarkan engkau dari perutnya, itu satu belum kau balas. Satu belum kau balas. Apalagi yang lain. Ada lagi seorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya dia ini ngurusin ibunya. Ibunya sudah di atas ranjang, tidak bisa berbuat apa-apa. Aku yang membersihkan dia. Wa asrifu wajhi anha. Dia bersihkan ibunya kalau buang kotoran apa, dan dia palingkan wajahnya. Karena nggak ada orang lain yang merawat ibunya, dia yang merawat ibunya. Dia tanya sama Umar bin Khattab, kira-kira aku udah balas budi baik ibuku belum? Belum, kata Umar bin Khattab. Kan sama, kata anak ini. Aku merawat ibuku sebagaimana ibuku merawat aku ketika kecil. Nggak sama, kata Umar. Dulu ibumu ketika merawat engkau kecil, ibumu berharap kau panjang umur. Tapi kau sekarang merawat ibumu dalam kondisi tua, kau berharap ibumu cepat mati. Karena anak udah capek ngerawat ibu. Ibu juga tersiksa, kesian ibu macam-macam, padahal kau yang capek. Kata Umar, nggak sama. Anak pernah membaca, dan sampai hari anak lupa di mana anak baca. Ada buku Birrul Walidain kalau nggak salah. Cerita tentang 4 bersaudara. 4 bersaudara ini bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah tua, nggak bisa pindah-pindah rumah. Kan ada ibu yang pindah rumah anaknya pertama, anak kedua, anak ketiga, capek ibunya. Akhirnya 4 orang ini musyawarah, ibu ini harus ikut 1 orang. Nggak bisa pindah-pindah kayak gitu, kasihan ibu. Kata kakaknya paling besar gini, yang merawat ibu nggak dapat warisan. Yang ngerawat ibu udah dapat warisan. Adik-adiknya ngomong, masa kita udah capek ngerawat nggak dapat warisan lagi. Ini mau bikin kesepakatan mereka. Nggak ada yang mau adik-adiknya. Akhirnya kakaknya yang merawat. Kenapa kakaknya mengatakan itu? Karena kakak ingin merawat ibunya.
Apa pantas seorang yang membawa kunci surga di rumahnya masih minta uang? Pantas dia masih minta dunia. Kunci surga dia bawa ke rumah. Pintu surga dia bawa ke rumah. Maka kita harus bangga, harus berbahagia tatkala bisa merawat orang tua kita. Kita bawa orang tua kita. Apa saja yang diminta kau berikan sama kau mampu. Dan berbakti kepada orang tua di dalam Islam tidak hanya ketika orang tua hidup. Bahkan ketika orang tua meninggal dunia kita wajib berbakti. Dengan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Dengan senantiasa berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tua kita. Karena biasanya kalau orang tua meninggal banyak hubungan silaturahim yang terputuskan. Bapak meninggal, kita tidak lagi berkunjung ke rumah paman. Kita tidak lagi berkunjung ke rumah sepupu kita. Ya udah sibuk masing-masing. Padahal salah satu bentuk kebaktian anak yang paling mulia kepada orang tuanya adalah tatkala dia berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Kau cari teman-teman bapak, apalagi kerabat, apalagi bibi, paman yang disukai sama bapak kita seharusnya terus berbuat baik sama mereka. Abdullah bin Umar bin Khattab dalam satu perjalanan ke Mekah atau pulang dari Mekah, dia ketemu sama orang Badui. Akhirnya sama Abdullah bin Umar dibuka imamahnya, surbannya dibuka, diberikan kepada orang Badui itu, dan keledai yang biasa untuk ganti naik onta, kalau capek naik onta naik keledai, itu dihadiahkan kepada orang Badui itu. Akhirnya sahabat-sahabatnya mengatakan, Aba Abdurrahman, ini orang kau kasih 2 dirham udah seneng banget. Kok bisa kasih uang begitu banyaknya, harta begitu mahalnya buat dia? Apa kata Abdullah bin Umar? Inna hada, ini orang ini, kana abuhu sadiqan li abi. Bapaknya orang ini dulu temannya bapakku. Bapaknya dia, bukan orang itu temannya Umar bin Khattab, tapi bapak yang temannya Umar bin Khattab. Tapi Abdullah bin Umar melakukan itu karena dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi." Termasuk puncak kebaktian seorang anak, dia terus berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua, oleh bapaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, membuat kita bisa berbakti sama orang tua. Ini pertanyaan udah banyak yang masuk. Panitia udah dibaca nih. Panitia dibaca yang berkesesuaian dengan. Coba ini juga. Ustadz, bagaimana caranya saya berbakti kepada orang tua yang ada di kampung halaman, sedangkan orang tua menyuruh saya merantau? Nah, ketika orang tua yang menyuruh, maka bentuk kebaktianmu kepada orang tua, kau merantau dan tidak berkhianat kepada orang tua. Apa tujuan orang tua menyuruhmu merantau? Agar paling tidak kau mendapatkan manfaat dari perantauan, baik berupa harta, berupa ilmu yang bermanfaat, amal soleh. Maka jangan sampai anak merantau dan berkhianat sama orang tuanya. Di sini dia tidur-tiduran, di sini dia tidak bekerja dengan baik, maka bekerjalah dengan baik. Ambillah manfaat dalam perantauanmu. Terus doakan kepada orang tuamu, kapan kau memiliki rizki balik hanya untuk berjumpa dengan orang tuamu. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah membantu orang tua dalam bentuk amal kepada orang tua disebut sebagai sedekah? Nah, di surat Al-Baqarah orang-orang bertanya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan dan kepada siapa mereka menginfakkan harta mereka. Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin.
Katakan kepada mereka bahwa apa yang kalian infakkan dari harta kalian itu, maka yang paling berhak mendapatkannya siapa? Orang tua. Kedua orang tua, kerabat-kerabat kalian. Kau akan dapat 2 pahala. Pahala sedekah itu sendiri, yang kedua pahala silaturahim. Dan ketika engkau beramal, berbuat baik kepada orang tua, tentunya itu lebih mulia daripada kau berbuat kepada orang lain. Makanya jangan merasa kalau ngasih orang tua nggak dapat pahala. Pahalanya lebih besar daripada kau ngasih orang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mana yang didahulukan? Apakah berbakti kepada orang tua atau menikah? Karena setahu ana berbakti kepada orang tua itu wajib hukumnya. Sedangkan menikah adalah sunnah. Mohon koreksi bila ana salah. Karena saat ini kebutuhan mendesak ana saat ini adalah berbakti kepada orang tua, namun ana ingin menikah. Pertama, tidak bertentangan pernikahan dengan berbakti sama orang tua. Maka ya antum harus belajar ketika menikah apa saja yang seharusnya antum lakukan menjadi seorang suami dan apa yang harus antum lakukan sebagai seorang anak. Cuma kalau antum mau menikah, ngomong sama orang tuanya. Ustaz udah ngomong sama orang tua, tapi nggak dikasih sama orang tua. Yang kau terus memohon, mendoakan orang tua, mengatakan ayah, ibu, anak kayaknya kalau nggak menikah takut berzina anak ibu. Mungkin orang tuanya mengatakan ya udah kau malam ini nikah, sudah bismillah. Ya karena anaknya udah takut berzina orang tua. Maka dengan cara yang baik. Ingat, iya kalau dikatakan berbakti sama orang tua wajib, menikah sunnah, nah. Tapi kadang-kala menikah itu jatuh wajib. Ketika engkau tidak menikah, kau melakukan dosa. Maka perlu perhatian di sini agar kita tidak menganggap kedua perbuatan itu bertentangan. Tidak, dua-duanya amal kebajikan. An-nikahu sunnati, kata Nabi SAW. Kau menikahkan, kau terus berbuat baik kepada orang tua. Makanya kalau menikah, cari istri yang solehah, yang bisa membantumu berbakti sama orang tua. Kayak Rasulullah SAW mengatakan tentang 4 harta. Ya, 3. Ada 3 harta yang seharusnya kita buru dalam kehidupan ini. Harta yang paling mulia, anak kasih hadiah. Antum udah jawab tadi? Yang belum jawab? Nah, fadhal. 3 harta yang paling mulia. Ini untuk akhwat. Enggak apa-apa, masih ada hadiah. Yang pertama? Istri yang cantik. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, ad-dinul Islam. Kayaknya kurang tepat, jemaah. 3 harta yang para sahabat bertanya ketika turun ayat. Nah, pertama orang tua, mertua, wanita soleha. Yang ketiga, nggak tahu. Lisan yang selalu berzikir. Nah, ini dengarkan. Lisan yang selalu berzikir. Istri solehah yang bisa membangunkan untuk mengajak kebaikan kepada suami. Istri yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Berbakti sama orang tua. Hati yang bersyukur. Udah dibantuin antum, nggak apa-apa hati yang bersyukur. Dah apa-apa. Nah, ini kata Nabi SAW ketika turun firman Allah, alladzina yaknizuna innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, sampai akhir ayat itu. Para sahabat takut mengumpulkan harta. Ternyata harta yang ditumpuk, yang ditimbun akan menjadi setrika buat pemiliknya pada hari kiamat. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, lau alimna afdal amwal fanattakhidhu. Kalau kita tahu harta yang paling mulia, lalu kita akan kumpulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi wa fi riwayatin wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala amril akhirah. Itu 3. Lisan yang pandai berzikir,
hati yang pandai bersyukur, dan istri yang membantu urusan akhirat, bukan istri yang bisa buka warung. Nah, cari istri yang bisa dapat fulus, Ustaz. 3 ekor cara. Makanya kalau kau mau menikah, ya cari istri yang soleh, yang membantumu berbakti sama orang tua. Karena sebagian menantu itu lebih dicintai sama mertua daripada anak sendiri. Gara-gara tuh menantu baik, maka fadhol kau cari. Ustaz, apa yang harus ana lakukan jika suatu kesempatan sang anak ingin menghadiri majelis ilmu, sementara di saat yang sama si ibu ingin dan membutuhkan anaknya? Kau sama ibumu jemaah. Kau bisa nuntut ilmu di lain waktu, di waktu yang lain. Dan sekarang Masya Allah, dengan adanya kamera, dengan adanya media, kalau kau nggak bisa hadir sekarang, kau bisa belajar nanti. Alhamdulillah. Tapi berbakti sama orang tua, bayangkan sholat sunnah aja antum dipanggil sama ibu. Fulan, berhenti kau sholat. Kau datengin ibu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, adakah doa ikhtiar khusus agar segera dipertemukan dengan jodoh? Antum nggak perlu dipertemukan, antum cari jodohnya. Bersamaan dengan safarnya Ustaz, tolong doakan ana kami, karena doa orang safar salah satu doa yang diijabahkan. Masya Allah. Mudah-mudahan antum cepat nikah dengan istri yang soleha, dan semua yang belum nikah. Barakallahu fikum. Insyaallah tuh doanya diaminkan sama semua. Terus gimana kalau yang sudah punya istri mengaminkan juga, Ustaz? Masya Allah. Berarti tambah nih. Masya Allah. Hati-hati antum nih. Maaf. Nah. Barakallah. Ustaz, ana mau tanya afan sebelumnya pertanyaan di luar tema. Gimana kok lolos? Bagaimana caranya mendapatkan kekayaan? Ya, cuma dengan taat pada agama. Sedangkan zaman sekarang banyak pekerjaan yang cuek pada sholat. Dan apa saja amalan yang harus diistiqomahkan untuk mencari rezeki yang barokah dan bisa membuat kaya. Jamaah, kekayaan itu nggak apa-apa. Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Kekayaan itu nggak apa-apa buat orang yang bertakwa. Orang kaya nggak bertakwa, duitnya buat apa? Buat berzina. Duitnya buat minum-minuman. Duitnya buat melakukan kemaksiatan. Kalau kekayaan tidak dengan ketakwaan. Makanya la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Lalu Nabi mengatakan walakinna sihhata khairun minal ghina liman ittaqa. Akan tetapi kesehatan itu lebih baik buat orang yang bertakwa daripada harta. Antum tuh punya badan sehat, mau dihargain 1 miliar. Yang bertanya mana nih? Baik. Yang bertanya kalau mamanya, oke, kau dikasih uang 1 triliun, tapi kau stroke nggak bisa apa-apa di atas ranjang, mau? 1 triliun Ustaz. Buat apa Ustaz ya kalau ada kena stroke? Gak ada gunanya. Antum kadang-kadang lihat orang pakai mobil mewah, Masya Allah. Mobil yang tipis itu, yang bisa terbuka kapnya. Antum melihat ada orang datang, Masya Allah, Masya Allah. Kapan anda punya kayak gini ya? Tahu-tahu yang keluar kakinya putus 1, pincang. Antum mau pincang naik mobil itu? Mau? Apa antum nggak Ustaz Ahsan punya kaki Ustaz, nggak apa-apa sudah nggak punya mobil, yang penting 2 kakinya sehat. Itu kata Nabi SAW. Sehat itu lebih baik daripada kekayaan. Antum mau minta kekayaan boleh, tafadhal. Bahkan Nabi mengajarkan kita tiap pagi berdoa mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Tuh dawamkan tuh amalan itu. Tiap pagi sebelum matahari terbit kau baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat ya Allah,
Tuh, takut kau dikasih rizki tapi nggak punya ilmu, jadi mudarat. Wa rizqan thayyiban, minta rizki yang thayyib, yang halal, dan minta amalan yang diterima. Nabi juga mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Masya Allah, jemaah udah cukup jemaah. Ana udah mulai goyang nih jemaah. Nah, minta huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dan minta kekayaan, tafadhal. Kemudian apa yang dimaksud dengan masuk surga? Kayaknya dia pertanyaannya dua jemaah, jadi satu aja yang Anda baca. Ustaz, saya kan mau menikah, tapi saya bingung dalam hal musik. Mau saya tidak memakai musik, tapi dari pihak keluarga ingin memakai musik. Mohon solusinya Ustaz. Tapi berkaitan dengan pernikahan jamaah, Rasulullah SAW mengatakan a'lilun nikah biduf. Umumkan pernikahan kalian dengan rebana. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi duf rebana itu disunnahkan. Ingat, disunnahkan agar ada ketika pernikahan dan hari raya. Jadi ketika pernikahan ada nasyid-nasyid yang pakai duf. Jadi pakai rebana. Itu dipakai anak-anak kalau mereka bisa nyanyi, bisa apa, pakai rebana boleh. Bahkan itu dianjurkan sama Nabi SAW. Jangan antum pernikahan yang disetel Al-Quranul Karim. Tidak tepat. Karena ini lagi senang-senang. Maka disuruh pakai duf. Atau tadi dikatakan dangdutan. Na'udzubillah jamaah. Sebagian orang, di Jember ini ada iklannya besar. Pernikahannya fulan-fulan, ngundang penyanyi ini, ngundang penari ular, ngundang ini macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Itu dengan pakaian yang mininya, biduan-biduan wanita ya. Itu anak kecil pada nontonin. Siapa yang tanggung jawab itu jemaah? Tolong, pernikahan itu kan mencari ridha Allah. Biasanya ditulis mohon doa restu. Kau minta doa, tapi kau melakukan sesuatu yang Allah murkahi. Gimana itu terjadi? Kau lihat bagaimana Nabi menikah. Bagaimana putri-putrinya dinikahkan sama Nabi SAW. Bagaimana Aisyah ketika mendatangi pernikahan. Itu ada semua syariatnya. Tinggal kita pelajarin. Kita kan nggak mau belajar. Banyak di antara kita emang, ya udah Ustaz, biasanya kayak gini. Belajar jamaah. Kenapa? Karena satu-satunya hal yang diminta tambahan oleh Nabi SAW cuma ilmu. Wa qul rabbi zidni ilmu. Minta tambahan ilmu agar kita faham. Dengan ilmu kau faham mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana mohon maaf jemaah. Ana juga kuatnya cuma sampai sini. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana terima kasih banyak kepada semua yang berperan atas terlaksananya kajian kita pada malam ini, khususnya mungkin MUI Kabupaten Buleleng dan Takmir Masjid Jami dan teman-teman dari Bali Mengaji. Semoga apa yang telah antum lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.